Teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Vivi Jo. Eh, Setiap pekerjaan ada resikonya ya. Kalau kita dekat-dekat api, pasti kena api, ya kan? Resikonya kena api. Kalau kita dekat-dekat anjing, dekat-dekat kucing, resikonya digigit kucing atau dicakar kucing atau digigit anjing. Nah, seperti baru-baru ini ya, saya juga digigit kucing. Tragedi kucing masuk ke tempat anjing. Bisa bayangin kan? Mana jam 2:30 pagi ya. Jadi sebenarnya harusnya lagi enak-enak tidur gitu. Untungnya saya pas nggak bisa tidur. Jadi ketahuan gitu kan. Nah, jadi mau nolongin, ternyata karena si kucing itu juga ketakutan ya, begitu saya angkat digigitlah tangan saya gitu. Nah, kucing itu pun juga udah sempat digigit anjing gitu ya. Jantung pun rasanya udah mau copot. Aduh. Yuk kita lihat ya gimana kronologinya. Yang belum subscribe, buruan subscribe ya, supaya cepet mencapai 10.000 subscriber, supaya saya bisa bagi-bagi kandang ya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen. Jadi kronologinya begini, sekitar jam 2 pagi itu saya baru mau tidur ya kan. Terus memang kayak agak susah tidur gitu, kayak gelisah gitu kan. Nah, jam 2:30 lewat kalau nggak salah ya, itu anjing rame banget gitu. Kayak ada yang mau diburu gitu kan. Saya pikir ini apa sih, terus sampai ke semuanya, sampai rame gonggong semua gitu kan. Akhirnya saya longok jendela. Begitu saya longok, kok kayaknya seru amat sih pada gitu, kayak ada sesuatu yang dia lihat gitu kan. Akhirnya udah saya pikir udah deh saya keluar, apa jangan-jangan kucing gitu. Kalau tikus nggak mungkin kayak gitu. Kalau tikus itu pasti udah pada gedebak-gedebuk ke sana ke sini, dan nggak tanpa suara gitu kan. Akhirnya saya keluar, saya pikir jangan-jangan kucing yang baru ini yang dibawa sama karyawan saya gitu. Memang saya taruh di luar, dia kucing kecil. Saya pikir apa dia bisa molos dari jari-jari kandang ya kan. Biasanya anak kucing itu kan bisa molos dari jari-jari kandang. Udah saya lihat, begitu saya lihat, oh si Kayla ini yang anjing yang deket jendela kamar saya, kok dia longoknya ke yang satu itu, ke kandang sebelahnya. Akhirnya saya datang ke kandang sebelahnya, saya lihat, waduh, kucing gede. Ini kucing siapa? Mata saya kan agak rabun ya kalau malam begitu. Ini kucing siapa? Kucing sini? Kayaknya bukan kucing sini. Begitu saya, oh iya kayaknya bukan kucing sini, berarti kucing luar gitu kan. Udah akhirnya, wah itu kucing udah di ini ya, udah dikepung sama kanan kiri gitu ya. Karena kan di dalam tempat itu ada 2 ekor anjing, isinya tuh 2 ekor anjing. Jadi Vidi sama si Dolly. Akhirnya kanan kiri kucingnya ada di tengah. Itu udah dikepung begitu kan. Nah terus itu kucing, namanya kucing itu ya, bodoh ya, dia kayak mau lari tapi takut ya, jadi cuma matanya celingak-celengu, diem ngedekem begitu. Nah terus begitu saya teriak, hei, saya udah sampai nggak bisa inget namanya gitu.
Vidi atau Dolly, nggak bisa sebut lagi karena udah jantung saya udah bak, udah mau putus rasanya. Terus udah gitu tangan saya udah sampai kayak gemeter gitu kan, aduh mati dan nih kucing kan, begitu kan pikiran saya. Akhirnya mana mau buka pintunya, pintu kandang itu susah banget, macet kan. Akhirnya hai, saya cuma teriak-teriak begitu. Nah ini kucing tambah takut, namanya bukan kucing sini ya, jadi dia tambah takut, dia matanya kayak mau lari gitu. Nah, si Vidi ini dia kayak apa ya, kayak tahu gitu bahwa kucing ini mau lari gitu kan. Saya teriak-teriak gitu, akhirnya diterkam sama si Vidi, dibanting, aduh, teriak-teriak, saya paksa terbuka juga itu pintu. Akhirnya itu kucing digigit lagi sama Dolly, tapi kayaknya sih gigitnya nggak kenceng gitu ya, karena udah ada saya kan, dan saya teriak-teriak begitu. Dan saya tahu persis dua anjing ini memang sebenarnya nggak jahat sama kucing gitu, tapi karena dia menganggap bahwa ini adalah apa yang namanya predator gitu ya, dari luar gitu. Jadi dia ya musuh, dia anggapkan musuh gitu. Jadi tapi dia tetap masih dengar ngomongan saya gitu, teriakan saya tetap dia masih dengar. Jadi sehingga Vidi pun begitu banting begitu, kayaknya dia juga gigitnya nggak kenceng, makanya bisa langsung begitu saya teriak, jangan, langsung dia lepas gitu. Nah udah lepas, digigit, mau pergi kan kucing ini, digigit sama si Dolly. Saya bilang, Dolly jangan, saya nggak bilang Dolly, saya bilang, hai jangan. Nah, akhirnya dilepas sama Dolly. Langsung saya gendong, begitu saya gendong, tangan saya digigit sama dia, sama kucing itu kan, digigit. Terus udah gitu, udah saya diemin aja sambil kaki saya, ayo ke sana ke sini, yang usirin yang satu, usirin yang si Vidi, usirin si Dolly. Kaki saya mencak sambil gendong kucing itu, bawa keluar. Untung kucing itu nggak berontak sana, mungkin karena dia juga udah lemes ya, karena ya lumayan dia pastinya dianya juga takut banget. Terus udah gitu sempat dibanting ya, terus sempat disontol juga sama si Dolly. Jadi kayaknya dia udah takut banget. Jadi terus dia diem aja gitu. Setelah dia gigit sebentar begitu ya, terus saya gendong gitu, dia diem aja. Saya bawa keluar, akhirnya saya masukin kandang. Setelah saya masukin kandang, baru saya periksa ya keadaannya gitu, sambil saya bersihin badannya, itu kotor, kena tanah ya, karena kan disontol si Dolly juga itu kan, jatuh dia gitu. Saya bersihin, terus saya lihat mulutnya itu ada darah ya. Saya bersihin mulutnya, saya pikir ada luka di mulutnya, mungkin di dekat-dekat mulut gitu kan, tapi saya lihat nggak ada. Berarti kemungkinan dia minta darah gitu, karena dibanting mungkin sama si Vidi ya. Terus nafasnya juga kenceng banget ya. Aduh, saya pikir apa kena tulangnya ya, waktu di punggungnya dicekel gitu sama si Vidi. Itu saya lihat banget, mata kepala saya ngelihat. Jadi ini punggungnya ya dicekel begini, terus dibanting Pak. Nah, jadi saya pikir apa tulangnya patah, ada tulang rusuknya atau gimana patah ya. Jadi saya pikir ya udahlah, entar dulu, biar pokoknya biar dia tenang dulu sampai pagi ini. Sampai saya saya langsung kasih obat Yunnan Payo ya. Saya telenin Yunnan Payo, terus saya juga bersihin tangan saya, dan saya juga telan Yunnan Payo ya. Jadi ya buat teman-teman juga ya, kalau misalkan terjadi kecelakaan seperti itu ya, digigit anjing, digigit kucing, atau kucing digigit anjing,
anjing digigit kucing, nggak mungkin ya. Ya pokoknya kayak gitu, misalkan dicakar kucing ya, yang kira-kira akan bengkak itu langsung minumin Yunnan Payo, itu nggak akan bengkak. Jadi andai kata dia bengkak, nggak terlalu bengkak. Seperti tangan saya kemarin itu kan, itu lumayan bengkak ya, bisa dilihat di sini, lumayan bengkak, tapi nggak begitu bengkak karena saya langsung minum Yunnan Payo gitu. Begitu juga si kucing, saya telenin langsung Yunnan Payo setengah kapsul. Kalau saya satu kapsul, untuk kita satu kapsul ya. Kalau untuk anjing juga satu kapsul, tapi kalau untuk kucing setengah kapsul. Kalau untuk anjing kecil setengah kapsul aja. Itu untuk luka dalam juga ya. Kalau ada luka dalam, itu Yunnan Payo bagus banget gitu. Nah, udah saya taruh di depan. Saya pikir aduh, takutnya dia ngebongkar kandang. Emang sih dia udah lemes banget, tapi kan mana tahu dia ketakutan atau gimana, kan bisa aja dia bongkar kandang kan. Saya trauma, udah langsung saya masukin ke dalam. Saya masukin ke dalam pun dia ketakutan karena ada anjing juga di dalam ya, ada anjing, 2 anjing kecil di dalam. Jadi dia ketakutan juga. Langsung saya pikir aduh gimana ya, ya udah deh, terpaksa saya masukin juga ke kamar, karena di kamar itu kan nggak ada anjing kan, udah paling nyaman, aman ya, untuk kucing. Jadi saya taruh di kamar ya, sambil saya observasi lagi sebentar, itu sampai sekitar jam 4, jam setengah 5 pagi itu saya baru ya udahlah, saya pikir tidur deh daripada saya ngantuk setengah mati ya. Akhirnya nanti jadinya dia sakit, saya sakit ya. Lebih baik saya istirahat. Besok kalau seandainya nafas dia masih cepet, saya akan bawa ke klinik Rayanti untuk di ronsen gitu. Nah, siang saya pindahin ke keluar ya, saya pindahin lagi keluar. Di sini dia masih ketakutan juga, masih trauma. Jadi saya pindahin lagi ke taman. Nah, di situ dia belum mau makan juga sampai sekarang, malam ini juga dia belum mau makan ya. Jadi tapi disuapin ya, disuapin sih dia habis. Nah, dia habis ya, jadi disepetin, masih ketakutan seperti itu. Napasnya juga masih cepet, tapi udah nggak begitu cepet sih ya. Dari yang kemarin sih udah mendingan gitu. Sore ini kalau tadi siang sih masih cepet banget napasnya. Tangan saya pun udah mulai bengkaknya udah mulai surut ya, tapi masih bengkak sih. Tadi pagi masih cenut-cenut ya. Hari ketiga nih, dia udah mulai mau makan sendiri ya, nafasnya juga udah mulai teratur ya. Ya kan, dia udah mau makan sendiri. Aduh, ini apaan sih? Aduh, ini jangan dikorek-korek. Mochi. Tuh, dia makan sendiri deh. Ya, semoga dia bisa sembuh lagi. Berarti gigitnya nggak terlalu parah. Ya, jadi tetap saya masih kasih Yunnan Payo setengah kapsul ya. Tuh, dia udah mulai ngeliat-liat, udah mulai mau bongkar-bongkar kandang, cari jalan keluar. Stray begitulah kalau dikandangin, gelap nih.
Mana wajahmu tuh, wajahmu. Sini. Tuh, kasih lihat wajahmu. Ya, dia udah sehat ya. Syukurlah kalau begitu. Hari ini dia udah mulai bergabung sama yang lainnya. Kelihatannya dia udah sehat. Kelihatannya belum selesai sampai di sini. Tuh, ini baru saya tahu napasnya dia masih cepat ya. Terus kalau badannya dipegang ini dia agak marah. Nah, terus gerges-gerges juga kayak ada pasir di dalam kulitnya. Gerges-gergesnya tuh. Kalau diusut begini kayak ada gerges-gerges. Nah, itu dia marah kan? Kayaknya dia masih sakit. Dan dia jalan juga kayak masih agak bongkok ya. Nah, nih tuh gerges-gerges. Kayaknya masih ada yang belum beres. Mungkin dia memang harus ronsen juga. Karena saya belum ada waktu untuk bawa dia ronsen, terpaksa saya taruh dia di kandang lagi supaya dia juga enggak begitu banyak gerak gitu ya kan. Karena kan kalau misalkan tulang ya, saya khawatirnya itu cuma tulang aja. Kalau tulang itu kan lebih parah lagi kalau banyak gerak gitu kan. Jadi tapi keesokan harinya saya lihat dia udah mulai banyak geraknya, terus makannya juga udah mulai bagus, udah mau minum sendiri. Nah, jadi saya pikir ya udahlah, saya liatin dulu gitu. Dan saya pegang perutnya memang ada benjolan gitu ya, ada benjolan kayak abses jadinya. Ya kalau cuma abses doang masih mending ya. Pokoknya yang penting jangan kena tulang lah gitu. Itu saya diemin. Hari keduanya dia di dalam kandang, setelah itu dia makin bagus gitu. Tapi tetap ya saya belum lepas dia bersama-sama dengan yang lain lagi gitu kan. Jadi tetap dia masih sendiri di kandang, tapi siang saya mulai kasih dia bergaul supaya dia lebih ada gerak juga ya. Saya pengen liatin bagaimana geraknya gitu sambil saya observasi ya. Tapi saya lihat-lihat sepertinya udah fine gitu ya, sepertinya udah bagus ya. Kita doain aja ya, semoga dia semakin bagus ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, karena ke klinik itu juga butuh waktu. Nah ya, waktunya ini ya benar-benar belum dapet banget gitu. Nah buat teman-teman ya yang punya anjing gede ya, ini saya pesen banget gitu. Jadi kadang-kadang ya ada orang yang senang anjing nggak senang kucing ya. Jadi anjingnya itu kayak disosor-sosorin gitu ya, suruh bunuh kucing gitu ya. Nah ini yang saya nggak suka ya. Atau nggak begitu pun sembarangan, istilahnya pagar ya, pagar itu bolongnya gede-gede sehingga kucing bisa masuk. Kalau misalkan taruh makanan untuk anjing, nah anjing itu nggak makan habis ya, sisanya itu kucing kan gendus-gendus, oh ada makanan, dia masuk ke situ, dia pikir nggak ada anjing, tahu-tahu ada anjing. Nah anjing itu langsung terkam ya. Nah itu biasanya anjing-anjing yang punya anjing Rottweiler lah, anjing-anjing gede lah ya, herder lah, apalah begitu ya, itu
Kalau bisa sih kita naungin lah ya sebagai pemilik anjing gitu ya. Jangan dibiarinin bahwa kucing itu dibunuhin setiap hari gitu. Jadi sebagai pemilik, seperti saya ini pun juga ya, karena saya adalah pemilik yang baik ya, pemilik anjing yang baik, maka saya langsung berpikir untuk tutup itu atas dengan kawat, supaya kalau seandainya kucing mau turun ke situ itu nggak bisa. Sebenarnya sih hampir 3 tahun saya di sini ya, jadi nggak pernah ada masuk kucing sebenarnya gitu. Kayaknya sih ada yang iseng untuk masukin kucing ke situ gitu, tapi ya kita kan nggak boleh seujon ya gitu. Nah ya mudah-mudahan sih ya memang ini adalah murni sebuah kecelakaan. Jadi ya kembali lagi tadi, sebagai pemilik ya seperti itu ya, jadi kita jaga jangan sampai si anjing pun menjadi anjing pembunuh gitu, anjing pembunuh sama anjing pembunuh kucing. Kalaupun dia bunuh tikus ya, walaupun dia di sini aja, saya sebisa mungkin bahwa anjing itu jangan sampai bunuh tikus, karena kan takut kencing tikus ya. Kencing tikus itu bahaya loh untuk anjing ya. Anjing akan sakit yang namanya lepto. Nah itu bahaya banget ya. Nah seperti yang baru-baru ini dialami oleh yang lagi viral ini ya, siapa, Spike ya. Nah jadi sebisa mungkin anjing juga pokoknya lebih baik sih jangan dikasih ngebunuh apa-apalah ya, itu juga nggak bagus kok. Bukannya cuma kasihan kucingnya aja, tapi kan yang barangkali bermacam-macam lah, nanti bisa jadi penyakitnya untuk anjingnya juga nggak bagus ya. Tolong ya teman-teman yang punya anjing gede, tolong jangan sampai anjingnya ngebunuhin kucing terus gitu kalau kucing masuk ke dalam pagar. Jadi tolong diberesin pagarnya supaya kucing nggak masuk dan dibunuh anjing, kayak gitu aja sih ya. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.